Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok B6 yang pada video kali ini akan mempresentasikan mengenai studi kasus ekokardiografi normal pada anjing Siberian Husky dewasa. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Haigri Faditiari dengan NIM akhir 090, kemudian ada Anissa Jan Fahira dengan NIM akhir 085, kemudian Sekar Simalapuja dengan NIM akhir 110, kemudian ada Cokorda Istri Krisna Uparani dengan NIM akhir 108, dan Perseveranda Feridiana M. Lobo dengan NIM akhir 112. Baik, yang pertama adalah gambaran umum ekokardiografi. Ekokardiografi adalah metode pemeriksaan jantung menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Dan fungsi penggunaannya ada untuk mengecek anatomi jantung, pergerakan katup, ketebalan dinding atau jantung, ukuran ruang jantung, dan juga arah dan kecepatan aliran. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode pemeriksaan. Yang pertama, B-mode menampilkan struktur jantung secara dua dimensi, digunakan untuk menilai ukuran atrium dan ventrikel, ketebalan dinding ventrikel, dan juga ekogenisitas jaringan jantung. Yang kedua, M-mode digunakan untuk mengukur kuantitatif jantung, dan untuk parameter utamanya bisa dibaca di PPT. Untuk selanjutnya, color flow Doppler untuk menilai arah dan pola aliran darah, dan menampilkan aliran darah dengan kode warna. Nah, selanjutnya merupakan analisis B-mode. Analisis ini pada ekokardiografi digunakan untuk menilai struktur anatomi jantung secara real time. Pada jurnal yang kami gunakan, di sini nampak visualisasi dari 4 ruang jantung tampak sangat jelas, di mana ada atrium kanan dan atrium kiri, serta ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri, di mana atrium dan ventrikelnya tidak menunjukkan dilatasi ataupun hipertrofi, yang berarti proporsi dari ruang jantungnya itu normal. Adapun ekogenesity-nya ini menunjukkan IVS-nya itu bersifat hipoekoik, lalu LVID-nya itu anekoik, dan LVW-nya itu hipoekoik. Kombinasi anatomi yang utuh, ukuran ruang jantung normal, dan ekogenesity yang sesuai karakter jaringan menunjukkan tidak adanya kelainan struktural, sehingga analisis B-mode mengidentifikasikan jantung normal. Selanjutnya, analisis E-mode, dimensi, dan ketebalan. Hasil pengukuran menunjukkan ketebalan septum intraventrikular, yaitu IVSTD sebesar 10,65 mm dan IVSTS sebesar 11,66 mm, masih berada dalam rentang normal. Hal ini menandakan bahwa septum intraventrikular berfungsi dengan baik sebagai pemisah antar ventrikel kanan dan kiri. Dimensi internal ventrikel kiri saat diastol atau LVIDD sedikit berada di bawah rentang normal, namun untuk nilai LVIDS tetap normal, yang menunjukkan bahwa kemampuan kontraksi ventrikel kiri masih berlangsung dengan baik. Selain itu, untuk ketebalan dinding posterior ventrikel kiri yaitu LVPWD dan juga untuk LVPWS menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan dinding ventrikel kiri yang lebih tebal sebagai bentuk adaptasi fisiologis. Perbedaan nilai E-mode ini dipengaruhi oleh ras Siberian Husky sebagai working dog serta konformasi dada yang khas, yang didukung oleh nilai fungsi jantung yang tetap berada dalam batas normal. Penjelasan parameter untuk menilai seberapa baik jantung memompa darah. Kita menggunakan dua parameter utama dari hasil M-mode ekokardiografi. Pertama adalah ejection fraction atau disingkat dengan EF, yang mengukur presentasi volume darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri pada setiap kontraksi. Kedua adalah fractional shortening atau disingkat FS, yang menunjukkan presentasi perubahan dimensi atau pembendikan otot ventrikel kiri selama fase sistolik. Berdasarkan studi kasus pada anjing Siberian Husky ini, didapatkan nilai EF sebesar 66,04% dan FS sebesar 35,52%. Jika kita bandingkan dengan rentang referensi working dog atau rasa moyet yang setara, angka-angka ini berada dalam batas normal. Hal ini membuktikan bahwa otot jantung subjek berfungsi dengan sangat baik dan dalam fase sistolik. Korelasi antara hasil M-mode ini menunjukkan kemampuan pompa jantung yang memadai untuk mendistribusikan darah beroksigen ke seluruh tubuh. Secara klinis, hasil ini mengonfirmasi bahwa anjing Siberian Husky dalam studi ini memiliki fungsi sistolik yang sehat dan tidak menunjukkan indikasi kelainan kontraktilitas. Pemeriksaan color flow Doppler digunakan untuk menilai arah dan pola aliran darah di dalam jantung. Pada mode ini, warna merah menunjukkan aliran darah yang mendekati probe, sedangkan warna biru menunjukkan aliran yang menjauhi probe. Pemeriksaan dilakukan menggunakan left apical four-chamber view. Hasil menunjukkan aliran darah yang normal dari atrium kiri ke ventrikel kiri tanpa adanya turbulensi maupun regurgitasi katup. Temuan ini menandakan fungsi aliran darah dan hemodinamik jantung anjing Siberian Husky berada dalam kondisi yang normal. Ekokardiografi dengan B-mode, E-mode, dan color flow Doppler menunjukkan struktur 4 ruang jantung yang normal, ukuran dan ekogenesity jaringan yang sesuai, serta fungsi sistolik ventrikel kiri yang baik pada anjing Siberian Husky. Tidak ditemukan kelainan struktural, gangguan kontraktilitas, maupun abnormalitas aliran darah, sehingga secara keseluruhan hasil pemeriksaan mengindikasikan jantung dalam kondisi yang normal.